Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di video saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah spiritual, utamanya adalah yang terkait dengan praktek spiritual sehari-hari. Video kali ini merupakan komentar saya tentang Jamaah Tabligh Ulama Dunia di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan video ini berjudul Corona dan Ijtima Ulama Dunia di Kabupaten Goa. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pandemi Corona yang menyerang dunia saat ini lumayan menghebohkan. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara lain di dunia dalam mengatasi pandemi dimaksud. Upaya-upaya menghambat penyebaran virus dan mengobati orang-orang yang sudah terserang corona dilakukan secara intensif. Namun yang menarik adalah upaya mengatasi pandemi ini dilakukan secara agama dengan mengundang banyak orang, termasuk dari luar negeri, yang melibatkan Tuhan, yang dapat dikatakan terputus dari upaya medis dan sains. Yang bilang batal itu hoax, tetangga semua itu yang dilihat ya. Ini baru jemaah-jemaah dari luar sudah datang ini, Kalimantan ini belum masuk semua, belum Jawa belum masuk ini Jawa Tengah, Jawa mana Mas? Ya, Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah, blok-blok. Ya, Pak, Jawa Tengah sini, Pak. Ini bloknya. Apa nih? Jawa Tengah kiri. Wah, inilah suasana Medan Ijtima. Ini baru penjual-penjual dipakat. Masya Allah, Ijtima Asia. Baru satu macam virus corona datang seluruh dunia gigil. Gampang selesaikan itu corona, kirim jemaah-jemaah ke tempat corona. Virus corona takut sama jemaah. Jemaah hanya takut kepada Allah SWT. Jemaah tidak takut dengan corona. Kalau banyak virus corona, hantar jemaah. Allah yang kuasa, corona tidak berkuasa. Upaya mengatasi pandemi secara agama dengan cara melaksanakan Ijtima Jemaah Tabligh Ulama Dunia di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan itu direncanakan berlangsung tanggal 19 Maret sampai dengan 22 Maret 2020. Peserta dari seluruh Indonesia dan dari negara-negara luar itu berjumlah ribuan orang. Dalam video tadi, seorang pemimpin agama dengan sangat yakinnya mengatakan bahwa virus corona takut sama para jemaah. Jemaah tidak takut virus corona. Jemaah hanya takut kepada Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Virus corona tidak berkuasa, sehingga COVID-19 bisa dibasmi jika Tuhan turun tangan. Tapi masalahnya, apakah Tuhan berkenan untuk turun tangan melalui permohonan tanpa terlebih dahulu dilakukan upaya-upaya secara sains dan secara medis? Dalam hal ini, banyak penganut agama yang salah berpikir, seolah-olah semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan berdoa, apalagi berdoa secara jamaah yang dilakukan oleh para ulama. Tentu saja pemahaman seperti ini merupakan masalah yang serius, merupakan penyakit yang akut buat pemeluk agama
yang tidak bisa berpikir jernih. Ini merupakan PR besar buat negara. Bagaimana caranya supaya pemeluk agama yang jumlahnya jutaan itu bisa cerdas berpikir, bahwa keyakinan itu tidak bisa ditelan mentah-mentah tanpa dipikir dengan pikiran yang jernih. Lihatlah tabligh akbar yang pernah dilakukan di Malaysia, menyebabkan 62% dari sekian ribu rakyat Malaysia yang terpapar corona terjangkit karena mengikuti tabligh akbar tersebut. Di sini jelas bisa dipahami bahwa dalam mengatasi pandemi itu tidak cukup hanya dengan berdoa tanpa dilakukan terlebih dahulu upaya-upaya penyelesaiannya secara sains dan secara medis. Acara Ijtima Ulama yang dihadiri 8.000 orang di Kabupaten Goa dipastikan batal. Hal ini menyusul larangan membuat acara yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak dalam satu tempat untuk pencegahan wabah virus corona. Istana Kepresidenan memastikan kegiatan Ijtima Jamaah Tabligh Dunia di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang diikuti ribuan jamaah dari berbagai negara dibatalkan. Pembatalan itu berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak di bawah koordinasi Gubernur Sulawesi Selatan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Presiden Fajrul Rahman pada Kamis 19 Maret 2020 seperti dikutip dari kompas.com. Fajrul memastikan peserta yang datang dari berbagai negara segera dipulangkan. Proses pemulangan tersebut akan dikawal hingga bandara juga pelabuhan. Ia berujar pembatalan acara ini sesuai dengan imbauan Presiden Joko Widodo untuk melakukan social distancing dalam rangka pencegahan virus corona jenis baru yang mengakibatkan penyakit COVID-19. Presiden Jokowi disebut oleh Fajrul juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang mau kooperatif terkait dengan pencegahan wabah virus tersebut. Ijtima Ulama Dunia 2020 semula direncanakan berlangsung mulai 19 Maret 2020 hingga 22 Maret 2020. Selain diikuti ribuan orang dari seantero Indonesia, ada ratusan warga negara asing yang juga datang. WNA yang sudah ada di lokasi acara berasal dari Malaysia, Thailand, Pakistan, India, Brunei Darussalam, Timor Leste, Arab Saudi, Bangladesh, dan Filipina. Pemerintah membatalkan Ijtima Ulama Dunia, alasannya tidak boleh membuat acara yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak dalam satu tempat untuk mencegah virus corona sesuai himbauan dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan social distancing dalam rangka pencegahan virus corona jenis baru yang menyebabkan penyakit COVID-19. Tentu saja pemerintah kita dalam mengatasi pandemi COVID-19 itu dengan cara sains dan medis. Mengatasi pandemi penyakit secara agama tentu saja bisa direstui jika dilakukan sesuai, selaras, dan tidak bertentangan dengan sains dan medis. Oleh karena itulah maka persoalan izin untuk melaksanakan kegiatan akbar itu merupakan hal yang sangat penting. Ada juga yang ngotot ingin tetap melaksanakan perhelatan Ijtima Tabligh Ulama yang dimaksud. Selain mungkin mereka belum tahu kalau ada pembatalan dan juga tidak mengetahui akibat dari tabligh akbar yang dilakukan di Malaysia sebagai contoh yang menyebabkan penularan penyakit COVID-19 secara massal, maka pengototan ini sedikit banyak ada keterkaitannya dengan fanatisme agama yang kurang benar. Kenapa ustaz dilarang sementara hotel diperbiarkan menerima pengusaha tidak benar? Pulang kampung, kasihan Pak. Karena berhenti ini kami rakyat Pak, pedagang kecil ini Pak, kami sudah berutang untuk biaya. Kenapa harus takut dengan barang corona Pak? Kenapa harus takut itu? Kalau kita mati ya mati aja kan. Allah yang menentukan ajal, bukan manusia. Jadi barang jualan ibu enggak. Ya bagaimana caranya ini Pak?
Semuanya orang sudah pada pulang. Kemana kami harus bawa jualan kami? Memang ibu baru jualan di sini? Tahu Pak, saya jualan di sini. Saya sangat senang, saya aja yang rakyat Pak tidak takut dengan yang barang begitu Pak. Saya Pak 9 kali jalan operasi, 2 kali koma. Sampai sekarang belum mati-mati saya. Karena ajal Pak. Allah yang menentukan ajal manusia. Jadi bagaimana ini? Manusia yang menentukan ajalnya. Terus bagaimana ini selanjutnya Bu? Ya saya kalau begitu yang lain dapat dipulangkan. Kami bagaimana sama-sama kami mengandung rakyat kecil ini sama siapa Pak? Kasihan. Siapa nama Bu? Siapa nama? Nama saya Lasmi. Ibu Lasmi? Iya. Yang jualan sini Bu? Jualan apa Bu? Asal dari mana Bu? Asli Goa. Saya asli dari Sumatera Barat. Oh, terima kasih Bu. Bagaimana mungkin acara akbar tingkat dunia akan berlangsung dan kemudian dibatalkan oleh pemerintah? Bagaimana dengan masalah izin pelaksanaannya? Apakah itu ada kaitannya dengan politik, bahwa ada elit politik atau elit agama yang menyetujui acara tersebut? Pembatalan acara tersebut berdampak pada kerugian pedagang kecil yang sebenarnya mempunyai visi dagang yang cukup baik, tapi gara-gara mungkin ada elit-elit politik yang bermain, maka akibatnya merugikan rakyat kecil, merugikan pedagang kecil yang sudah berhutang, sudah berbelanja barang dagangan, tapi tidak bisa menjual. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dikatakan tadi, mati itu Tuhanlah yang menentukan, bukan manusia. 9 kali operasi dan 2 kali koma, tapi sampai sekarang tidak mati-mati. Karena Allah yang menentukan ajal, bukan manusia. Tapi sebagai catatan di sini, kalau manusia berusaha secara gigih dan disiplin menjaga kesehatan diri, menjaga pola makan dan pola hidup sehat sesuai sains dan medis, maka tentunya upaya-upaya ini pasti dipertimbangkan oleh Tuhan dalam menentukan umur manusia. Dan mungkin ibu pedagang tadi tidak akan pernah dioperasi 1 kali pun, apalagi sampai 9 kali. Selain berupaya menjaga kesehatan dengan segala cara, maka akan lebih baik lagi kalau melakukan banyak berbuat baik agar disayang Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk menganugerahkan panjang umur. Pemikiran ini tentunya logis dan banyak yang memahami bahwa Tuhan itu merupakan representasi dari hukum alam yang adil, yang rasional, bahwa jika ada sebab maka akan ada akibat yang muncul. Jadi manusia harus melakukan sebab-sebabnya terlebih dahulu agar ada hasil atau ada akibat yang muncul. Bukan melulu rajin berdoa saja untuk dapat terwujudnya suatu keinginan. Dari video tadi, lagi-lagi terkuak dari keyakinan rakyat jelata tentang pengertian bahwa segala-galanya Tuhanlah yang menentukan. Katakanlah itu benar, tapi kan tentunya Tuhan punya pertimbangan sendiri dalam menentukan segala sesuatu, dan sudah barang tentu pertimbangan tersebut demi keadilan, tidak hantam kromo, sehingga dalam tanda kutip tidak ada komplain. Titik adil dan bijak dari Tuhan inilah yang sebenarnya yang harus bisa dipahami oleh para pemeluk agama secara benar, sehingga manusia bisa bertindak dan berdoa dengan benar, tidak asal bermohon dan meyakini bahwa permohonannya akan dikabulkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kesimpulannya adalah bahwa apa yang tertulis dalam buku-buku suci itu harus ditafsirkan secara baik, tidak bertentangan dengan sains, tidak bertentangan dengan norma-norma yang baik yang berlaku umum, harus diterjemahkan untuk kebaikan banyak orang, dengan tidak memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi para pemimpin, para guru, dan para tokoh agama, dan juga pemerintah.
Mudah-mudahan BPIP yang sudah ada mau bertindak sampai ke sana, sampai ke masalah ini, sampai ke persoalan memahami ayat-ayat suci dengan benar, agar radikalisme, intoleran, dan teroris berkurang jumlahnya, berkurang kekuatannya, berkurang ancamannya, hingga hilang sama sekali dari bumi Indonesia, bisa terwujud. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah komentar saya tentang Ijtima Jemaah Tabligh Ulama Dunia di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari tidak menyukai atau tidak sependapat dengan uraian ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan melupakannya. Anggaplah itu sebagai pendapat pribadi yang boleh berbeda, yang dijamin oleh undang-undang. Akhirnya, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Bye-bye.